Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi ya. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia, sekarang kita melanjutkan tentang pembelajaran IPA. Mendasar dulu ya materinya. Yang ada buku silakan buka bukunya ya di subtema 3 tentang ada beberapa materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu adalah membahas mengenai adaptasi semut, penjelasan kamuflase dan mimikri, ada adaptasi hewan dan manfaat makhluk hidup. Oke, kita masuk ke adaptasi semut ya. Jadi semut itu merupakan serangga. Nama sukunya adalah Formicidae. Nama bangsanya itu adalah Hymenoptera. Nah, itu adalah adaptasi semut ya. Ciri khusus yang dimiliki oleh semut itu adalah yang pertama, dia mampu mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya. Terus ada yang namanya antena, ya. Fungsi antena itu sendiri adalah sebagai pembau, menyentuh dan merasakan getaran yang ada di sekitar mereka. Terus yang ketiga, ciri khusus semut itu adalah jika dia berpapasan dengan sesama mereka, sesama semut nak ya, dia pasti saling bersentuhan. Sekarang tentang penjelasan kamuflase dan mimikri. Apa itu kamuflase? Kamuflase itu adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Contoh beruang kutub ya. Buka bukunya halaman 73 biar kalian tahu ya. 73, Bunda buka dulu. Beruang kutub itu memiliki warna bulu putih ya. Dengan warna bulu putihnya itu dia di tengah hamparan salju. Makanya pemangsa kesulitan untuk memangsa burung kutub tadi karena tempat yang ia tempati itu sama persis seperti warna kulit tubuhnya ya. Sedangkan kalau mimikri itu adalah perilaku hewan dengan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Nah, kalau mimikri itu jenis hewan, contoh kalau dia menghinggap seperti bunglon ya. Kalau dia menghinggap di pohon berwarna coklat, tubuhnya akan berubah menjadi coklat. Kalau misalnya dia menempel di dinding yang berwarna biru, maka warnanya akan berubah menjadi biru ya. Nah, jadi perbedaan kamuflase dengan mimikri itu beda. Kalau misalnya kamuflase itu adalah hewan yang tidak dapat mengubah kulitnya, ya. Ingat ya, bedanya di situ. Kamuflase ini adalah jenis hewan yang tidak dapat mengubah kulitnya. Beda dengan mimikri. Kalau mimikri itu adalah perilaku hewannya yang dapat mengubah warna kulitnya di mana dia hinggapin. Oke, sekarang kita masuk ke adaptasi hewan di subtema 3 ya. Adaptasi hewan itu ada yang namanya masih subtema 2. Adaptasi tingkah laku artinya adalah penyesuaian hewan tersebut terhadap lingkungannya. Contoh adalah cumi-cumi. Apa yang cumi-cumi lakukan ketika dia dalam bahaya? Dia akan mengeluarkan tintahnya. Nah, ya, mengeluarkan tintahnya atau cairan hitamnya. Kalau cecak, dia juga untuk terhindar dari bahaya. Kalau ada yang berbahaya mendekati dia dengan cara memutuskan ekornya. Manfaat makhluk hidup. Ini ada di subtema 3, ada yang namanya pohon bintaro dan cacing tanah. Coba lihat bukunya di subtema 3 ya. Sudah buka bukunya halaman 103 tentang pohon bintaro dan cacing tanah. Ada manfaatnya dari pohon bintaro ini ya. Dia walaupun buahnya bulat, dia mengandung getah. Getahnya itu beracun nak ya. Jadi manfaat pohon bintaro itu adalah sebagai bahan bakar alternatif, juga bisa membasmi tikus dan nyamuk. Kalau kalian lebih jelas lagi, bisa kalian lihat bukunya halaman 103 ya. Nah, itu contoh buahnya. Buah yang berasal dari suku Banjar dan suku Dayak juga yang juga memanfaatkan racunnya itu untuk membasmi tikus dan nyamuk. Cacing tanah. Cacing tanah tempat daerah kita ada ya. Cacing tanah itu manfaatnya adalah untuk menyembuhkan penyakit tipes, diare, dan melancarkan siklus darah. Manfaat
tumbuhan dan hewan. Nah, di sini banyak manfaatnya ya. Bisa kalian buka bukunya halaman 105. Manfaat tumbuhan. 1 sebagai bahan pangan, ya. Ya, sebagai bahan pangan bagi manusia. Seperti buah, seperti pisang, jeruk, itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan langsung dimakan. Juga sebagai ada jenis sayuran, seperti kangkung, bayam, ya. Jadi namanya bahan pangan itu adalah bahan yang dimanfaatkan manusia untuk langsung dimakan atau dimasak ya. Oke, yang kedua itu adalah bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Jadi manfaat tumbuhan itu sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Bisa kalian seperti ya, kalau perabotan rumah tangga itu seperti bahan apa? Kayu jati, kayu-kayu yang dibangun, nah ya. Seperti rotan, bambu, itu sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga itu adalah bahan pakaian. Nah, bahan pakaian ini sebagian besar ada bahan baku tekstil yang terbuat dari kapas ya. Ada juga dari wool ya, yang dibuat sebagai bahan pakaian. Yang keempat itu adalah penghasil oksigen dan penyaring udara. Dari bukunya ya anak ya, ada di situ bukunya. Dan yang kelima itu ada sebagai bahan obat tradisional seperti kunyit, jahe, lengkuas, ya kulit manggis, itu manfaat dari tumbuhan sebagai bahan obat. Ada sebagai penghias lingkungan, ya dihias di rumah, tanam pekarangan rumah, ya. Terus juga sebagai bahan baku industri seperti getah, karet, terus juga ada lagi media seni. Kalau media seni itu adalah kalau manfaat pohon itu bagus ya, bisa dibentuk oleh manusia, tumbuhan itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi ya. Terus juga seni seperti patung-patung ya nak ya. Sebagai pewangi, ya pewangi harum ruangan seperti bau bunga melati, bau mawar ya. Terus yang terakhir itu adalah pewarna seperti kunyit, dia kalau diparut dia akan mengeluarkan cairan berupa air yang berwarna kuning. Sedangkan manfaat hewan juga sama nah ya, bahan pangan. Bahan pangan tadi seperti bisa dimakan bahan pangan seperti lauk pauk ya. Bahan pakaian tadi, kalau dari tumbuhan dia seperti kapas, kalau pada hewan itu seperti wool, itu dari kulit apa domba ya. Terus juga ada lagi kepompong ulat sutra, dibuat sebagai kain sutra. Sebagai alat transportasi seperti hewan apa? Kuda ya, unta, kerbau. Sebagai perhiasan dan kerajinan juga bisa, penghasil pupuk juga bisa. Enak ya, kotorannya pupuk itu, dan terakhir itu adalah bahan obatan seperti cacing tanah tadi ya, manfaatnya sebagai obat tifus. Oke, itu saja penjelasan Bunda ya mengenai beberapa tentang adaptasi makhluk hidup. Nanti bisa kalian cek di bukunya ya, di subtema 2 plus di subtema 3 itu penjelasannya bisa dibaca diulang-ulang. Oke anak-anak, tugasnya nanti Bunda share di grup kelas 6 ya. Bunda ucapkan terima kasih.